Baik, selamat pagi semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cantika Oktarisa Dewi, selaku mahasiswa angkatan 2019 dari Fakultas Kedokteran Undiksa, di mana pada hari ini saya berkesempatan untuk memberikan materi mengenai pentingnya kesehatan mental di masa pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah hadir di room Google Meet ini untuk mendengarkan pemaparan materi yang akan saya berikan, dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah bersedia menjadi masyarakat sasaran dalam kegiatan kuliah kerja nyata berbasis daring Undiksa tahun 2021 ini. Baik, jadi di sini kita langsung saja ke pemaparan materi. Uh, dan dimohonkan uh, bagi rekan-rekan yang dapat mengaktifkan kameranya, bisa mengaktifkan kameranya, dan bagi yang tidak, tidak apa. Baik, jadi di sini saya akan memberikan materi mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental selama pandemi COVID-19. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 ini, di mana sebelumnya yang kita ketahui bahwa pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menyatakan bahwa penyakit ini disebabkan oleh COVID-19, di mana COVID-19 ini adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2. Di mana penyakit COVID-19 ini dikategorikan sebagai sebuah pandemi, di mana hal ini dilihat dari tingkat penyebaran dan keparahan penyakit ini. Adapun untuk transmisi atau penularan penyakit COVID-19 ini, di mana COVID-19 ini dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan dropletnya. Adapun seperti yang kita ketahui untuk pencegahan dari COVID-19 ini, yaitu dengan menetapkan protokol kesehatan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Dan di sini pemerintah juga menerapkan kebijakan lockdown, isolasi, dan jaga jarak sosial untuk mengendalikan pandemi ini. Di mana pencegahan yang diterapkan pemerintah ini tentunya memiliki implikasi signifikan terhadap kehidupan kita, terutama dalam kesehatan mental masyarakat, seperti dapat meningkatkan kejadian depresi, kecemasan, dan penurunan kualitas hidup masyarakat. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang kesehatan mental. Apa sih kesehatan mental itu? Nah, di sini WHO mendefinisikan bahwa kesehatan mental itu merupakan kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta berperan di dalam komunitasnya. Nah, di mana maka dapat dipahami ketika individu berada di luar definisi tersebut, maka dimungkinkan dapat ditemukan suatu kelainan yang dimana kita dapat menyebutnya gangguan jiwa. Nah, di mana seperti yang kita ketahui, sehat dan sakit itu merupakan kondisi biopsikososial yang menyatu dalam kehidupan manusia, di mana kesehatan mental ini sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Keduanya ini memiliki keterlibatan satu sama lain, dan bila mana seseorang terganggu fisiknya, maka ia dapat dimungkinkan terganggu mental atau psikisnya. Begitu pula hal sebaliknya. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai sumber-sumber stres. Nah, yang pertama itu dapat kita ketahui adalah faktor pekerjaan, di mana faktor-faktor yang berkaitan dengan pekerjaan seorang individu itu misalnya seperti peran individu tersebut dalam pekerjaan, di mana ketegangan perannya itu adalah ketidakpastian terhadap hasil pengalaman individu tentang pengharapan perannya itu dalam pekerjaannya dia, dan juga peluang partisipasi dalam pekerjaannya tersebut. Apabila tingkat partisipasi individu tersebut dalam mengambil keputusan dirasa lebih banyak, tentunya individu tersebut akan mengalami uh, stres yang lebih tinggi, dan begitu pula sebaliknya jika tingkat partisipasinya itu lebih rendah. Dan dalam pekerjaan tentunya ada tanggung jawab, di mana tanggung jawab ini individu akan mengalami stres karena tidak dapat mengendalikan situasi di lingkungan kerjanya apabila tanggung jawab yang dia miliki itu tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Lalu kemudian ada perubahan struktur kehidupan, di mana struktur kehidupan seseorang itu dapat berubah dari masa ke masa, dan perubahan yang dialami itu tentunya akan menimbulkan stres bagi individu tersebut. Lalu kemudian ada dukungan sosial,
Nah, di mana untuk dukungan sosial ini merupakan salah satu cara komunikasi yang positif karena berisi dengan perasaan suka, penerimaan diri, dan keyakinan diri seorang terhadap kepentingan orang lain. Namun, dukungan sosial ini juga dapat menimbulkan stres apabila komunikasi yang dilakukannya itu justru menimbulkan efek negatif. Lalu kemudian ada harga diri, di mana harga diri ini merupakan konsep diri dari individu tersebut, di mana jika seseorang itu memiliki harga diri yang tinggi, ia dapat mengembangkan dirinya dalam menghadapi situasi, kondisi, atau peristiwa yang mengganggu dirinya. Dan dapat berakibat bahwa dia itu akan mengalami stres yang rendah. Namun sebaliknya jika ia mempunyai harga diri yang rendah dalam menghadapi situasi, kondisi, ataupun peristiwa yang mengganggu dirinya, maka ia akan mengalami stres yang tinggi dikarenakan orang tersebut memiliki harga diri yang rendah. Selanjutnya yaitu ada fleksibilitas atau kaku, di mana orang yang fleksibel itu dapat menyesuaikan dirinya itu dengan tuntutan atau tekanan yang lebih baik. Sebaliknya jika orang tersebut merupakan orang yang kaku, dia itu akan cenderung menunjukkan sikap tertutup, cenderung ingin tidak toleran, suka mengkritik, dan mudah mengalami stres dalam hidupnya. Selanjutnya yaitu ada mengenai kemampuan, di mana kemampuan ini jika seorang individu itu memiliki kemampuan yang tinggi, tentunya dia akan memiliki pengendalian stres yang lebih baik. Seperti misalnya dalam kondisi, situasi, atau peristiwa yang dapat menimbulkan stres itu, dia memiliki kemampuan untuk beradaptasinya itu lebih baik dibandingkan dengan individu yang berkemampuan rendah. Nah, adapun selanjutnya itu adalah dampak COVID-19 ini terhadap kesehatan dari individu tersebut, di mana di sini dapat kita lihat dari sisi mental, seseorang dampak COVID-19 itu adalah adanya gangguan psikomatis, rasa cemas, stres, dan insomnia. Lalu kemudian dari sisi emosionalnya, seseorang itu dapat menjadi lebih emosional dan mengalami penurunan motivasi. Lalu kemudian dari sisi fisik, seseorang itu juga dapat mengalami trauma yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dari orang tersebut. Dan dari sisi sosial, di mana akibat COVID-19 ini seseorang dapat merasa asing dengan kondisi sekitarnya, perubahan respon keluarga dan masyarakat, dan juga terjadi perubahan aktivitas sosialnya yang dapat menyebabkan gangguan terhadap orang tersebut. Selanjutnya yaitu adalah mengalami stres di masa pandemi. Nah, di mana stres di masa pandemi ini menurut WHO, stres yang muncul selama masa pandemi COVID-19 ini dapat berupa yang pertama itu ketakutan dan kecemasan mengenai kesehatan diri ataupun kesehatan orang lain yang disayanginya. Yang kedua itu dapat terjadi perubahan pola tidur dan ataupun juga pola makan. Selanjutnya, individu juga dapat mengalami sulit tidur dan kesulitan untuk berkonsentrasi. Dan juga jika seseorang mengalami stres itu juga dapat mendorong orang tersebut untuk menggunakan obat-obatan. Lalu kemudian adanya stres di masa pandemi ini juga dapat memperparah kondisi fisik seseorang yang memang memiliki penyakit kronis dan ataupun memiliki gangguan psikologis. Nah, selanjutnya mengenai dampak stres. Nah, dampak stres ini, di mana untuk dampak stres ini, seperti yang kita ketahui, jika seorang mengalami stres itu, bahwa stres itu dapat menekan fungsi imunitas dan meningkatkan kerentanan terhadap infeksi dan kanker. Nah, di mana bagaimana mekanismenya stres tersebut terjadi, di mana ketika seseorang mengalami stres, maka akan dihasilkan hormon kortisol. Nah, di mana kortisol ini merupakan hormon utama yang dilepaskan ketika tubuh sedang mengalami stres. Di mana kortisol ini akan menyebabkan efek pada berbagai organ dan menimbulkan reaksi psikosomatis pada orang tersebut. Nah, untuk reaksi psikosomatis seperti itu merupakan tanda dan gejala yang akan dialami oleh orang tersebut. Seperti misalnya mengalami cemas, takut, gelisah, jantung berdebar, nafasnya cepat, perut mual, kembung, diare, kepala pusing, otot-otot itu terasa tegang dan nyeri, dan juga mengalami gangguan tidur. Selain itu juga dapat mengalami sulit berkonsentrasi, sulit mengambil keputusan, dan juga mengalami kebingungan. Baik, selanjutnya itu adalah mengenai manajemen stres, di mana manajemen stres ini sangat penting bagi individu, di mana manajemen stres ini merupakan uh, suatu kegiatan yang dilakukan untuk melakukan pengontrolan atau pengaturan stres. Nah, tujuannya manajemen stres ini adalah untuk mengenal penyebab stres dan mengetahui teknik-teknik mengolah stres sehingga individu itu dapat lebih baik dalam menguasai stres dalam kehidupannya.
Berikut merupakan cara menjaga kesehatan mental selama pandemi COVID-19. Yang pertama itu adalah agar kita untuk tidak mencoba untuk menangkal perasaan cemas dan tidak berfokus pada informasi negatif, membatasi koneksi dengan media sosial, tetap aktif bergerak, makan makanan seimbang dan tidur tepat waktu, dan juga untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan teman. Nah, adapun hal yang dapat kita lakukan itu, di mana ketika kita merasa sedih, tertekan, khawatir, bingung, takut, ataupun marah saat kita mengalami krisis ataupun pada masa pandemi itu merupakan hal yang normal. Nah, di sini kita dapat berbicara pada orang yang kita percayai, misalnya seperti dengan menghubungi teman ataupun keluarga. Nah, jika kita harus tetap tinggal di rumah, kita dapat menjaga pola hidup sehat, menjaga pola hidup sehat seperti menjaga pola makan, tidur, olahraga yang sesuai, dan tetap melakukan kontak sosial dengan orang-orang terkasih. Dan juga jika kita juga dapat melakukan tetap berhubungan dengan keluarga teman itu dengan melalui media sosial, seperti dengan menggunakan telepon ataupun menggunakan platform media sosial tersebut. Selain itu, kita juga tidak mengonsumsi tembakau, alkohol, atau obat-obatan lain untuk mengatasi perasaan yang kita alami. Seperti misalnya perasaan stres, cemas, ataupun depresi itu. Selanjutnya, kita juga dapat mengurangi waktu untuk menonton atau mendengarkan liputan berita yang meresahkan. Seperti misalnya berita-berita yang meresahkan itu misalnya seperti tentang berita tentang peningkatan kasus COVID-19 itu kita dapat membatasi informasi yang kita terima dan hanya mendengarkan informasi tersebut dari sumber-sumber terpercaya. Seperti misalnya dari WHO ataupun berita-berita yang ada di televisi dan tentunya sudah teruji kepercayaannya. Dan juga untuk menghindari berita-berita hoax seperti misalnya berita-berita yang beredar di Facebook ataupun WhatsApp yang tidak teruji yang tidak teruji sumbernya. Nah, dan juga apabila kita tidak merasa sanggup untuk menghadapi stres yang kita alami itu, kita dapat menghubungi tenaga kesehatan, tenaga sosial, petugas serupa, ataupun orang lain yang kita percaya, seperti misalnya pemimpin agama ataupun tokoh masyarakat yang dituakan, itu juga dapat dihubungi. Nah, di sini kita dapat mengelola kesehatan mental dengan menganggap bahwa self-care uh, atau perawatan diri itu untuk menjaga diri sendiri sehingga kita itu dapat merawat orang lain dengan lebih baik. Sehingga kita juga tidak lupa untuk membersih dan peduli dengan orang lain dan juga untuk diri kita sendiri. Nah, adapun di sini terdapat sebuah quotes yaitu staying healthy in mind and body is essential, especially in this current state of the world. Atau tetap sehat dalam pikiran dan tubuh sangat penting, terutama dalam keadaan dunia saat ini. Nah, di mana di sini yang kita maksud adalah di sini bagi kita untuk tetap menjaga kesehatan, baik kesehatan mental dan kesehatan psikis, terutama dalam kondisi saat ini. Dan di mana untuk pentingnya menjaga kesehatan mental itu untuk menjaga diri kita agar tetap sehat dan terhindar dari gangguan-gangguan psikologis dan juga untuk meningkatkan imunitas tubuh kita agar kita terhindar dari penyakit COVID-19 ini dan juga untuk menjaga agar kekebalan tubuh kita itu tetap terjaga. Dan di sini juga ada yaitu taking good care of ourselves can help us move from simply getting through to thriving and growing during these usual times. Di mana dengan merawat diri sendiri dengan baik dapat membantu kita beralih dari sekadar bertahan menjadi berkembang dan tumbuh selama masa-masa yang tidak biasa ini. Nah, baik, sekian presentasi yang dapat saya berikan mengenai materi hari ini. Terima kasih telah mendengarkan presentasi hari ini. Semoga kita semua tetap sehat selalu. Baik, sekiranya mungkin berikut adalah materi yang dapat saya berikan. Untuk dari rekan-rekan sekalian, apakah terdapat pertanyaan mengenai materi yang saya berikan hari ini? Baik, mungkin materi yang saya berikan hari ini belum ada pertanyaan. Baik, terima kasih atas responnya. Karena di sini belum ada pertanyaan dan mungkin nantinya jika ada yang ingin bertanya lagi dapat menghubungi saya melalui grup WhatsApp yang telah kita dibuat
ataupun juga menghubungi saya secara personal. Sebelum saya akhiri kegiatannya, mungkin bagi rekan-rekan yang dapat on cam bisa on cam terlebih dahulu karena saya akan melakukan dokumentasi. Bagi rekan-rekan yang dapat on cam bisa on cam terlebih dahulu ya untuk dokumentasinya. Baik, jadi di sini beberapa sudah mengkonfirmasi karena tidak bisa on cam tidak apa, selanjutnya di sini saya akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Baik, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Baik, sudah. Terima kasih. Baik untuk present baik untuk pemberian materi hari ini sudah cukup dan apabila memiliki kesibukan lain tanpa mengurangi rasa hormat dipersilakan untuk meninggalkan room meeting ini.